Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Shadaqallahul azim. Anak-anakku peserta Matsama virtual tahun pelajaran 2020-2021 yang sangat saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Illahi Rabbi. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan bertemu dalam Matsama virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nantinya akan menjalin silaturahmi antara Dewan Guru MTS Negeri 3 Brebes dan anak-anakku, para peserta Matsama atau calon siswa MTS Negeri 3 Brebes. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, Bapak di sini diberi tugas untuk memberikan materi tentang karakter moderasi beragama dan berbangsa. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi karakter moderasi beragama dan berbangsa, izinkanlah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Agus Purnomo SAG. Bapak mengampu materi sejarah kebudayaan Islam di MTS Negeri 3 Brebes. Baiklah, mari kita mulai materi tentang karakter moderasi beragama dan berbangsa. Anak-anakku, kita ambil kata kunci dari moderasi. Mungkin kata moderasi bagi sebagian anak-anakku sangat asing. Apa itu moderasi? Moderasi adalah cara berpikir yang selalu menempatkan diri untuk adil dan senantiasa menjaga keselamatan umat manusia di atas segalanya. Moderasi juga diartikan sebagai jalan berpikir tengah. Bila ada konflik antara satu dengan yang lainnya, maka kita yang berpikir moderasi tidak akan memihak yang satu dan memihak yang lainnya. Dalam bahasa Al-Quran, yang lebih dekat dengan kata moderasi adalah wasato atau tengah-tengah. Bahkan dalam Al-Quran, umat Islam dianjurkan untuk berkarakter, berpikir, bersikap tengah-tengah, bersikap adil dalam memandang sesuatu, bersikap pada proporsinya dalam melihat sesuatu, dalam bersikap
dalam bertindak. Sebagaimana yang dilantunkan, yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah telah menjadikan kalian semua umat Islam sebagai umat wasata, sebagai umat yang tengah-tengah, umat yang tidak terlalu dalam bertindak, tidak berlebihan dalam bersikap, namun juga umat yang tidak kikir dalam bertindak dan bersikap. Itulah umat Islam. Baik, kita kembali ke karakter moderasi beragama dan berbangsa. Anak-anakku, setiap akhir tahun MTS Negeri 3 Brebes selalu melaksanakan acara yang namanya pelepasan siswa-siswi kelas 9. Walaupun 2 tahun ini karena masa pandemi COVID-19 acara itu ditiadakan. Di dalam acara pelepasan itu, para alumni sering membacakan sebuah ikrar atau janji alumni yang salah satu isinya adalah yaitu menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Jadi orang yang mempunyai sifat moderat dalam beragama bisa tercermin dari amalan 3 ukhuwah ini. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Baik, kita akan bahas satu persatu. Ukhuwah Islamiyah yang pertama. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang dibangun berdasarkan seagama, yaitu agama Islam. Saling menghargai, saling menghormati, membangun hubungan silaturahmi, membangun hubungan persaudaraan didasarkan atas hubungan seagama, yaitu agama Islam. Siapapun dia, dari manapun dia, dari negara manapun, apakah dari Amerika, dari Afrika, dari Asia, dari sesama masyarakat Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke, dari yang berwarna hitam kulitnya maupun yang berwarna putih, itu semuanya adalah saudara-saudara kita kalau mereka adalah sesama memeluk agama Islam. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, kita harus selalu menjalin hubungan persaudaraan. Bila ada salah satu dari saudara kita yang sakit, maka kita pun harus merasakan sakit. Bila salah satu dari saudara kita yang seiman dan seagama Islam sedang terkena musibah, maka kita pun merasakan pedihnya musibah yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Kepedulian kita dibutuhkan. Disinilah hubungan silaturahmi, ukhuwah Islamiyah harus dibangun. Di samping itu, siapapun dia orang Islam, dari organisasi manapun, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Islam
itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi semuanya adalah saudara kita, yaitu Islam. Apakah dia orang Muhammadiyah, ataukah dia orang NU, ataukah dia orang Persis, ataukah dia orang Al-Irsyad, ataukah dia bahkan organisasi-organisasi Islam lainnya, apapun. Apakah dia kunut, apakah dia tidak kunut, apakah dia mengucap Sayyidina, ataukah dia tidak mau mengucapkan Sayyidina. Perbedaan-perbedaan itu janganlah menjadikan hubungan yang retak di antara kita sesama umat Islam. Maka orang yang mempunyai karakter moderat adalah orang yang tidak melihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Islam. Tetapi orang yang mampu melihat bahwa siapapun dia, asalkan seiman dan seislam, maka itulah saudara kita. Maka yang pertama, ketika kita menjadi orang yang moderat adalah kita harus membangun hubungan silaturahmi, hubungan persaudaraan dengan sesama umat Islam. Inilah ukhuwah Islamnya. Kemudian lebih meningkat lagi, orang yang berpikir moderat adalah orang yang mampu membangun hubungan ukhuwah watoniyah. Ini yang kedua. Apa itu ukhuwah watoniyah? Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan yang didasarkan karena setanah air, sebangsa, dan senegara. Maka dalam hal ini, siapapun dia, apakah dia orang Sunda, apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Ogan Komering, apakah dia orang Dayak, apakah dia orang Sasak, apakah dia orang Bugis, apakah dia orang Asmat, dari suku Sabang sampai suku Maroke, kalau dia sebangsa dan setanah air, yaitu sesama warga negara Indonesia, maka itulah saudara kita. Berbeda tadi dengan ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan antar sesama umat Islam di belahan dunia manapun. Maka dalam ukhuwah watoniyah, kita membangun persaudaraan tidak memandang agamanya apa, tidak memandang suku dan rasnya apa, tidak memandang dia hitam atau putih, tidak memandang dia rambutnya lurus atau keriting, asal dia sebangsa dan setanah air Indonesia, maka itu adalah saudara-saudara kita. Maka kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk membangun persaudaraan dengan sesama sebangsa dan setanah air Indonesia. Hal ini juga anak-anakku pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah pertama hijrah menuju ke Madinah, sesampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di samping yang pertama adalah membangun masjid sebagai simbol membangun akhlak, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah selanjutnya membangun hubungan kekeluargaan, membangun hubungan silaturahmi, membangun hubungan kerjasama, membangun persaudaraan di antara sesama penduduk Madinah.
yang tertuang dalam piagam Madinah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ingin membangun persaudaraan di antara sesama setanah air, sebangsa, sekota Madinah. Tidak mementingkan agamanya apa. Maka Rasulullah membangun persaudaraan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang beragama lain selain Islam, yaitu bersama-sama bersaudara, saling melindungi, saling menjaga keselamatan sesama penduduk Madinah dari serangan-serangan orang di luar Madinah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, membangun hubungan persaudaraan sesama setanah air, sebangsa, yaitu sesama penduduk Madinah, yang dikenal dengan sebutan piagam Madinah. Itulah ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan yang tidak lagi memandang agamanya apa, tidak lagi memandang keyakinannya apa, tidak lagi memandang sukunya apa, rasnya apa. Asal dia setanah air, sebangsa, yaitu bangsa Indonesia, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Anak-anakku, setelah itu meningkat lagi tanda bahwa umat Islam, orang Islam itu sudah punya karakter moderasi adalah yang lebih tinggi lagi, yaitu ukhuwah basyariyah. Apa itu ukhuwah basyariyah? Ukhuwah basyariyah adalah hubungan persaudaraan di antara sesama umat manusia. Persaudaraan ini tingkatannya lebih tinggi. Jadi hubungan persaudaraan di antara sesama umat manusia. Maka ukhuwah basyariyah ini juga dikenal sebagai sebutan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dalam tingkatan ukhuwah ini, kita sudah tidak lagi memandang agamanya apa, keyakinannya apa, suku apa, dari bangsa apa, dari bangsa manapun. Apakah dia dari bangsa Cina? Apakah dia dari negara Amerika? Dari negara Asia? Dari Afrika? Dari negeri Arab? Dari negeri manapun mereka, asalkan dia manusia, maka mereka juga adalah saudara-saudara kita. Kita tidak boleh saling menyakiti. Kita tidak boleh saling menyerang. Kita tidak boleh saling membunuh. Bahkan tingkatan ukhuwah ini itu juga disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Ma'idah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Shadaqallahul adzim. Jadi dalam ayat ini dijelaskan, siapapun orangnya yang membunuh satu saja manusia, maka itu sama saja seperti membunuh umat manusia secara keseluruhannya. Tapi siapa yang menjaga kehidupan satu saja umat manusia, maka bagikan menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Ini tingkatan yang sangat luar biasa.
yang betul-betul menjadi karakter umat Islam. Bahwa ketika umat Islam mampu menjalankan ukhuwah basyariah, maka disinilah sebenarnya umat Islam. Ketika ada umat Islam dimanapun berada, maka keamanan akan terjamin. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiada lain adalah untuk rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Rasul kecuali untuk membangun masyarakat yang rahmatan lil alamin. Inilah ukhuwah basyariah, ukhuwah yang tidak lagi memandang agamanya apa, keyakinannya apa, dari belahan manapun, dari negara manapun, dari bangsa apapun. Asal dia manusia, maka dia juga adalah saudara kita. Itu anak-anakku. Jadi karakter moderasi Islam dan berbangsa itu adalah tercermin dari 3 ukhuwah ini. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kita harus membangun hubungan yang kuat di antara sesama umat Islam. Apakah dia orang manapun, dia dari ormas apapun, dari Muhammadiyah, dari NU, Al-Irsyad, Persis, atau organisasi-organisasi Islam manapun, atau dia yang berkunut, atau dia tidak kunut, semuanya asal dia Islam, maka dia adalah saudara-saudara kita yang harus kita juga jaga, yang harus kita jaga perasaannya, tidak kita sakiti dan sebagainya. Kemudian setelah kita mampu membangun ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam, kita tingkatkan lagi, yaitu ukhuwah watoniyah, yaitu membangun hubungan persaudaraan di antara sesama negara, setanah air dan sebangsa, yaitu sama-sama orang Indonesia. Apakah dia agamanya apa? Apakah dia dari suku mana? Apakah dia orang hitam atau tidak? Dari Sabang sampai Merauke, maka itulah adalah saudara-saudara kita. Kita juga sebagai umat Islam harus melindungi, harus menjaga perasaannya, menjalin hubungan persaudaraan silaturahmi dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Kalau kita sudah mampu membangun hubungan sesama umat Islam, hubungan kekeluargaan sebangsa dan setanah air, maka kita akan tingkatkan lagi pada ukhuwah yang lebih hebat lagi, yang lebih tinggi tingkatannya, yang disebutkan tadi di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah ayat 32, yaitu ukhuwah basyariah, yaitu menjalin hubungan persaudaraan di antara sesama manusia, apakah dia dari bangsa manapun, dia beragama dan punya keyakinan apapun, maka asalkan dia manusia, maka dia adalah saudara kita. Kita tidak boleh menyakitinya, kita tidak boleh memeranginya, kita tidak boleh saling menghina di antara sesama umat manusia di belahan bumi manapun. Kalau ketiga ukhuwah ini bisa kita bangun, bisa tertanam dalam karakter kita, sifat kita, maka kita betul-betul sudah menjadi umat Islam yang mampu membangun rahmatan lil alamin. Umat Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Ketika ada orang Islam yang hadir dimanapun, di negara manapun, maka pasti negara itu akan aman, akan dijadikan sebagai negara yang rahmat bagi
alam semesta semuanya. Maka mari anak-anakku, kita bangun dalam diri kita agar kita menjadi umat Islam, yaitu umat Islam yang mengayomi, umat Islam yang selalu peduli dengan sesama umat manusia, tanpa memandang agama apapun, tanpa memandang dari bangsa apapun, tanpa memandang dari ormas apapun sesama umat Islam. Kita bangun persaudaraan sehingga terjadilah perdamaian dunia yang kita idam-idamkan. Berangkat dari diri kita, kita bangun karakter Islam yang moderat dan karakter warga yang moderat sebagai warga negara Indonesia. Itulah karakter moderasi beragama dan berbangsa. Ada 3 ukhuwah kalau kita ingin membangun karakter yang moderat. Yang pertama, membangun ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, membangun ukhuwah wataniyah. Yang ketiga, membangun ukhuwah basyariyah. Itu saja anak-anakku. Kita akhiri sampai ini saja materi tentang karakter moderasi beragama dan berbangsa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian, peserta Matsama virtual MTS Negeri 3 Brebes tahun pelajaran 2020-2021. Dan tentunya mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya, dari segala macam wabah taun, dan mudah-mudahan kita cepat berlalu masa-masa pandemi seperti ini. Kita bertemu bertatap muka dalam kegiatan belajar mengajar di MTS Negeri 3 Brebes. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.